Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Di sini, kami akan berbagi kisah inspiratif tentang perjuangan hidup seorang nenek pemulung dan kasih sayangnya terhadap seekor kucing liar yang setia menemani. Kisah ini mengajarkan kita tentang pengorbanan, cinta tanpa syarat, dan keikhlasan dalam menerima takdir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh makna lainnya. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus berbuat kebaikan, walaupun dalam keterbatasan. Di sudut kota yang sepi, seorang wanita tua berjalan perlahan menyusuri gang sempit dengan langkah berat. Wajahnya yang penuh kerutan menyiratkan kisah panjang kehidupan yang telah ia jalani. Wanita itu adalah Mbah Sari, seorang pemulung yang telah bertahun-tahun mengais rezeki dari barang-barang bekas. Dengan tubuh ringkih dan tangan yang mulai melemah, ia tetap berusaha bertahan hidup, menggantungkan harapannya pada sisa-sisa yang ditinggalkan orang lain. Setiap pagi sebelum matahari muncul, Mbah Sari sudah keluar dari gubuk kecilnya yang terletak di belakang pasar. Gubuk reyot itu hanya beratapkan seng karatan dan berdinding kayu lapuk, namun bagi Mbah Sari, itu adalah satu-satunya tempat yang bisa ia sebut rumah. Dengan kantong plastik besar yang selalu ia bawa, ia menyusuri jalanan kota, mencari botol plastik, kardus bekas, atau apapun yang masih bisa dijual ke pengepul. Hari itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin malam masih berembus meski pagi hampir menjelang. Mbah Sari merapatkan selendangnya yang sudah usang, mencoba menghangatkan tubuhnya yang semakin menua. Langkahnya membawanya ke tumpukan sampah di dekat restoran, tempat di mana ia sering menemukan sisa makanan atau benda berharga lainnya. Namun, pagi ini, keberuntungan tampaknya belum berpihak padanya. Sampah yang ia harapkan berisi sisa makanan sudah diacak-acak lebih dulu oleh pemulung lain atau mungkin oleh anjing liar yang kelaparan. Meski kecewa, Mbah Sari tidak mengeluh. Ia melanjutkan perjalanan ke gang lain, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantunya bertahan hari ini. Di sepanjang jalan, beberapa orang yang mengenalnya sekadar menyapa, tetapi tidak banyak yang peduli dengan kondisinya. Kehidupan di kota itu berjalan cepat, dan orang-orang lebih sibuk dengan urusan mereka sendiri. Tidak ada yang benar-benar memperhatikan seorang nenek tua yang hanya seorang pemulung. Tengah hari matahari mulai menyengat, keringat membasahi keningnya. Ia berhenti sejenak di bawah pohon rindang di dekat trotoar, meletakkan kantong plastik besar di sampingnya. Perutnya mulai berkeroncong, namun ia hanya bisa menelan ludah. Sudah hampir seharian ia belum makan, dan satu-satunya harapan adalah uang receh hasil penjualan barang bekas nanti. Jika cukup, ia bisa membeli sebungkus nasi murah di warung dekat pasar. Jika tidak, ia harus bersabar hingga esok hari. Mbah Sari menghela napas panjang. Ia memandangi orang-orang yang berlalu lalang di seberang jalan. Beberapa dari mereka keluar dari restoran dengan membawa makanan hangat. Aroma lezat itu tercium jelas di hidungnya, semakin memperparah rasa laparnya. Namun, ia sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini. Bertahun-tahun hidup dalam kekurangan membuatnya belajar untuk menahan diri, untuk tidak mengeluh, dan untuk tetap mensyukuri apapun yang ia miliki. Sejenak ia menunduk, merapikan barang-barang yang telah ia kumpulkan. Di tengah rasa lelah dan lapar, hatinya masih tetap tenang. Ia percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkannya kelaparan selamanya. Akan selalu ada rezeki, sekecil apapun, yang datang kepadanya. Dengan keyakinan itu, ia kembali berdiri, mengangkat kantong plastik besarnya, dan melanjutkan langkahnya. Langit mulai berubah warna menjadi jingga, menandakan senja telah tiba. Mbah Sari masih belum mendapatkan makanan atau uang yang cukup. Namun, ia tetap berjalan dengan harapan. Tidak peduli seberapa berat hari itu, ia yakin esok akan ada keajaiban kecil yang mungkin datang kepadanya, keajaiban yang bisa membuatnya bertahan satu hari lagi di dunia yang keras ini. Senja mulai merayap di langit kota, menyisakan semburat jingga yang perlahan memudar.
Mbah Sari masih melangkah terlatih di sepanjang jalan, membawa kantong besar berisi barang bekas yang berhasil ia kumpulkan sepanjang hari. Beratnya tak seberapa, menandakan bahwa hasilnya hari ini tidak banyak. Keringat membasahi pelipisnya, rasa lelah menjalar di seluruh tubuhnya yang rentah. Namun, lebih dari kelelahan itu, perutnya yang kosong mulai terasa perih. Ia sudah terbiasa menahan lapar, tetapi kali ini tubuhnya mulai bergetar karena tak ada tenaga yang tersisa. Langkahnya terhenti di depan sebuah warung makan yang ramai. Dari luar, aroma nasi hangat dan lauk pauk yang menggoda tercium jelas. Mbah Sari berdiri di sana beberapa saat, menatap orang-orang yang dengan lahap menikmati hidangan mereka. Pemandangan itu mengingatkannya betapa ia merindukan makanan yang layak, makanan yang bisa mengenyangkan perutnya tanpa harus khawatir apakah ia bisa makan lagi besok atau tidak. Namun, ia hanya bisa menghela napas dan kembali melangkah pergi. Ia tahu, uang receh yang ada di sakunya belum cukup untuk membeli makanan di tempat itu. Setelah berjalan beberapa saat, Mbah Sari tiba di sebuah pengepul barang bekas. Dengan senyum lemah, ia menyerahkan hasil kumpulannya kepada pemilik tempat itu. Pria itu menimbangnya dengan cepat lalu memberikan beberapa lembar uang lusuh. Mbah Sari menerima uang itu dengan tangan gemetar, jumlahnya sedikit, bahkan lebih kecil dari biasanya. "Hari ini barang lagi murah, Nek," kata si pengepul dengan nada datar. Mbah Sari hanya tersenyum dan mengangguk pelan, meskipun hatinya sedikit kecewa. Dengan uang yang ia miliki, Mbah Sari berjalan menuju pasar, berharap bisa membeli sesuatu untuk mengganjal perutnya. Saat melewati sebuah warung kecil di sudut pasar, ia melihat seorang penjual yang hendak menutup dagangannya. Ia memberanikan diri bertanya, "Maaf, Nak, apakah masih ada makanan yang bisa dijual dengan uang sedikit ini?" Pemilik warung, seorang wanita muda, tersenyum simpati. Ia mengambil sekantong makanan dari rak dan menyerahkannya kepada Mbah Sari. "Ini untuk nenek, tidak perlu bayar," katanya lembut. Mata Mbah Sari berkaca-kaca menerima kebaikan itu. Ia mengucapkan terima kasih berulang kali sebelum melangkah pergi dengan hati yang lebih ringan. Sekantong makanan itu terasa begitu berharga baginya, bukan hanya karena bisa mengganjal perutnya, tetapi juga karena memberinya harapan bahwa masih ada orang baik di dunia ini. Dengan hati-hati, ia membawa makanan itu pulang, membayangkan betapa nikmatnya saat nanti ia bisa menyantapnya di gubuk kecilnya. Namun, dalam perjalanan pulang, langkahnya kembali terhenti ketika mendengar suara lirih dari gang kecil di pinggir jalan. Suara itu samar, hampir tenggelam oleh suara kendaraan yang berlalu lalang. Dengan penasaran, Mbah Sari menoleh dan melihat seekor kucing liar tengah meringkuk di sudut tembok yang gelap. Tubuhnya kurus, bulunya kusut, dan matanya menatapnya dengan lemah. Naluri Mbah Sari langsung tersentuh. Ia tahu betul seperti apa rasanya kelaparan, dan ia bisa melihat penderitaan yang sama di mata kucing kecil itu. Ia berjongkok, mendekati kucing itu dengan hati-hati. Kucing itu tidak lari, hanya menatapnya dengan harapan samar. Mbah Sari melihat sekantong makanan di tangannya, lalu kembali menatap kucing yang kelaparan itu. Dalam hatinya, ia mulai merasakan pergulatan batin. Ia sendiri belum makan seharian, tetapi makhluk kecil di hadapannya juga membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Malam semakin gelap, dan di sanalah, di antara rasa lapar dan belas kasih, Mbah Sari harus membuat keputusan. Angin malam berembus lembut, membawa keheningan yang seakan menanti apa yang akan dilakukan Mbah Sari selanjutnya. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, sang nenek masih duduk di samping kucing liar itu, merasakan dilema yang perlahan menyusup ke dalam hatinya. Satu kantong makanan di tangannya kini terasa jauh lebih berat dari sebelumnya, bukan karena isinya, tetapi karena makna yang tersimpan di dalamnya. Mbah Sari masih terduduk di trotoar, memandangi kucing liar di hadapannya. Mata kucing itu yang sayu dan tubuhnya yang kurus membuat hati Mbah Sari semakin berat. Sekantong makanan di tangannya terasa begitu berharga, tetapi di saat yang sama,
ia tahu bahwa makhluk kecil ini juga merasakan kelaparan yang sama, mungkin bahkan lebih buruk darinya. Tangan keriputnya mengeratkan genggamannya pada kantong itu, sementara pikirannya berputar dalam dilema. Sebelum ia sempat mengambil keputusan, langkah kaki terdengar mendekat. Seorang pria parubaya, berpakaian sederhana namun rapi, berhenti di dekatnya. "Nek, kenapa duduk di sini?" tanyanya dengan suara ramah. Mbah Sari mendongak, tersenyum lemah. "Hanya beristirahat sebentar, Nak," jawabnya. Pria itu menatap sekilas kucing yang meringkuk di dekat kaki Mbah Sari, lalu melirik kantong makanan di tangannya. Seakan mengerti apa yang sedang terjadi, ia membuka tas kecil yang ia bawa dan mengeluarkan sebuah bungkusan. "Kalau begitu, ini untuk nenek," katanya, menyerahkan sebungkus nasi lengkap dengan lauk pauk hangat. Mata Mbah Sari membelalak kaget, lalu segera menatap pria itu dengan penuh rasa syukur. "Ini untuk saya?" tanyanya ragu. Pria itu mengangguk sambil tersenyum. "Saya sering melihat nenek di sekitar sini. Hari ini saya kebetulan membeli makanan lebih. Tolong diterima." "Ya." Mbah Sari mengusap sudut matanya yang mulai berkaca-kaca. Berulang kali ia mengucapkan terima kasih dengan suara gemetar. Ia tidak menyangka bahwa di saat ia berada di ambang pilihan sulit, Tuhan mengirimkan seseorang untuk membantunya. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, ia menerima bungkusan makanan itu, merasakan kehangatan yang mengalir dari kebaikan orang asing itu. Ketika pria itu melangkah pergi, Mbah Sari kembali menunduk menatap kucing liar yang masih menunggu dengan tatapan penuh harap. Sekarang, keputusan itu tidak lagi sulit. Dengan hati penuh ketulusan, ia membuka kantong makanan yang tadi ia dapatkan dari wanita pemilik warung dan perlahan meletakkan sebagian isinya di depan kucing itu. Tanpa ragu, si kucing langsung menyantapnya dengan lahap. Melihatnya makan dengan penuh semangat, Mbah Sari tersenyum lega. Kini, ia masih memiliki makanan yang cukup untuk dirinya sendiri. Bungkusan nasi dari pria baik hati tadi terasa seperti hadiah dari langit, datang di saat yang tepat. Malam yang tadinya terasa suram kini berubah menjadi malam penuh kehangatan. Bukan hanya karena makanan di tangannya, tetapi karena ia menyadari bahwa kebaikan selalu datang dalam bentuk yang tak terduga. Sambil menyantap makanannya di samping kucing liar yang kini tampak lebih segar, Mbah Sari memandangi langit yang mulai dipenuhi bintang. Ia merasa bersyukur, bukan hanya karena ia bisa makan malam ini, tetapi juga karena ia telah memilih untuk berbagi, meskipun dirinya sendiri dalam keterbatasan. Malam itu, ia tidak hanya mengenyangkan perutnya, tetapi juga hatinya. Dengan perasaan damai, Mbah Sari mengelus lembut kepala kucing kecil itu. "Malam ini kita sama-sama beruntung, ya, Nak," bisiknya pelan. Kucing itu mengeong pelan, seolah mengerti, sebelum melingkarkan tubuhnya di dekat kaki Mbah Sari. Dalam keheningan malam, keduanya menemukan kenyamanan satu sama lain, berbagi sedikit kehangatan dalam dunia yang sering kali terasa dingin. Malam semakin larut, tetapi hati Mbah Sari terasa lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Dengan perut yang tak lagi kosong dan kucing kecil yang kini tampak lebih berenergi, ia bersiap untuk kembali ke gubuknya. Ia merapikan kantong plastik besar yang sejak tadi ia bawa, lalu menepuk pelan kepala kucing liar itu. "Sudah kenyang, ya, Nak? Nenek harus pulang sekarang," katanya lembut. Namun, saat ia berdiri dan mulai melangkah, kucing itu mengikuti di belakangnya dengan langkah kecil. Mbah Sari tersenyum kecil melihatnya. Ia tidak keberatan jika si kucing ingin mengikutinya, meskipun ia sendiri tak yakin apakah makhluk kecil itu akan tetap bersamanya atau hanya menemani sampai di suatu titik. Malam di kota terasa lebih dingin dari biasanya, membuat Mbah Sari merapatkan selendang lusuh yang melingkari tubuhnya. Sepanjang jalan, pikirannya mengembara, mengenang kembali betapa hari ini penuh kejutan yang tak terduga. Saat melewati sebuah toko yang sudah tutup, Mbah Sari berhenti sejenak untuk beristirahat. Ia duduk di bangku kayu di depan toko, membiarkan tubuhnya yang lelah menikmati sedikit ketenangan. Kucing kecil itu ikut naik ke bangku, duduk di sampingnya sambil mengeong pelan.
Mbah Sari tersenyum dan mengelus bulu kucing itu, merasakan bagaimana makhluk kecil ini kini tidak lagi terlihat selemah tadi. Ada kehidupan baru dalam sorot matanya, seakan makanan yang ia berikan telah mengembalikan sebagian semangatnya. Heningnya malam membuat Mbah Sari berpikir banyak hal. Ia merenungkan bagaimana kebaikan kecil yang ia lakukan ternyata membawa kebahagiaan, tidak hanya bagi si kucing, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Mungkin hidupnya penuh kesulitan, tetapi itu tidak membuatnya kehilangan belas kasih terhadap makhluk lain. Ia belajar bahwa memberi, meskipun dalam keadaan sulit, justru memberikan ketenangan di dalam hati. Setelah beberapa saat beristirahat, ia kembali melangkah menuju gubuknya. Jalanan semakin sepi, hanya sesekali terdengar suara kendaraan yang melintas. Kucing kecil itu tetap mengikutinya, meski langkahnya lebih lambat. Mbah Sari mulai berpikir, mungkin kucing ini tidak punya tempat untuk kembali, sama seperti dirinya yang hanya memiliki gubuk kecil sebagai satu-satunya tempat berteduh. Ketika akhirnya tiba di gubuknya, Mbah Sari menatap tempat tinggalnya yang sederhana. Atap sengnya sudah berkarat, dinding kayunya lapuk, dan hanya ada satu kasur tipis di dalamnya. Meskipun jauh dari kata layak, ini adalah satu-satunya tempat di dunia yang bisa ia sebut rumah. Ia membuka pintu kayu yang berderit pelan, lalu menoleh ke belakang. Kucing kecil itu masih berdiri di depan pintu, menatapnya dengan ragu. Mbah Sari tersenyum dan berjongkok, mengulurkan tangan pelan. "Mau masuk, nak?" tanyanya lembut. Kucing itu menatapnya sejenak sebelum akhirnya melangkah masuk ke dalam gubuk, seolah menerima tawaran yang diberikan. Mbah Sari menutup pintu dengan hati hangat. Kini, ia tidak lagi sendirian. Ia punya teman baru, makhluk kecil yang juga merasakan pahitnya bertahan hidup di jalanan. Malam itu, di dalam gubuk kecil yang dingin, Mbah Sari tidur dengan hati lebih tenang. Kucing kecil itu meringkuk di sampingnya, tubuhnya hangat dan nafasnya terdengar pelan. Dalam keheningan malam, keduanya berbagi sesuatu yang lebih dari sekadar makanan. Mereka berbagi kebersamaan, sesuatu yang lebih berharga dari apapun yang bisa dibeli dengan uang. Pagi menjelang, sinar matahari perlahan merayap masuk melalui celah-celah dinding gubuk tua Mbah Sari. Udara masih dingin, sisa embun malam belum sepenuhnya menguap dari tanah. Mbah Sari menggeliat pelan di atas kasur tipisnya, merasakan tubuhnya yang masih letih setelah hari yang melelahkan kemarin. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini, kehangatan kecil di dekat tubuhnya. Ia membuka mata dan mendapati kucing liar yang semalam mengikutinya, kini tidur meringkuk di sampingnya. Mbah Sari tersenyum tipis. Sejak lama ia hidup sendiri, tak ada siapapun yang menemani malam-malam sunyinya selain suara angin yang menembus dinding kayu rumahnya. Namun, kehadiran makhluk kecil ini entah mengapa membuatnya merasa tidak lagi sepenuhnya sendirian. Dengan lembut, ia mengusap kepala si kucing, membuatnya menggeliat dan perlahan membuka matanya. Kucing itu mengeong pelan, seakan menyapa, lalu menjilat-jilat kakinya sendiri sebelum berdiri dan meregangkan tubuhnya. Setelah beberapa saat duduk di kasurnya, Mbah Sari bangkit dan melipat selendangnya. Hari ini, seperti biasa, ia harus keluar lebih awal untuk mengumpulkan barang bekas. Ia menoleh ke arah kucing itu yang kini tengah duduk di sudut ruangan, menatapnya dengan mata kuningnya yang tajam. "Nenek harus bekerja, nak," kata Mbah Sari lembut, "kamu mau tetap di sini atau ikut?" Kucing itu hanya mengeong tanpa bergerak. Mbah Sari tersenyum, lalu keluar dari gubuknya dengan kantong plastik besar yang selalu ia bawa. Namun, ketika ia baru saja melangkah beberapa meter, suara langkah kecil terdengar di belakangnya. Ia menoleh dan mendapati kucing itu mengikutinya dengan langkah lincah. "Jadi kamu mau ikut?" "Ya," ujarnya geli. Tanpa menunggu jawaban, yang tentu saja tidak akan datang, Mbah Sari melanjutkan langkahnya dengan kucing kecil itu mengikuti dari belakang. Mereka berjalan menyusuri gang-gang sempit menuju pasar, tempat di mana Mbah Sari biasa memungut barang bekas. Sepanjang jalan, beberapa orang yang mengenal Mbah Sari mulai memperhatikan kucing kecil yang kini selalu berada di dekatnya.
Nenek bawa teman baru, tanya seorang pedagang sayur dengan nada bercanda. Mbah Sari hanya tertawa kecil dan mengangguk. Sepertinya dia memutuskan untuk tinggal bersama saya, jawabnya. Si kucing tetap setia mengikutinya kemanapun ia pergi, bahkan saat Mbah Sari membongkar tumpukan sampah mencari botol plastik dan kardus bekas. Sesekali, kucing itu duduk di dekatnya, mengawasi dengan mata penuh rasa ingin tahu. Mbah Sari merasa semakin terikat dengan makhluk kecil ini. Ia teringat betapa dulu ia juga pernah merasakan kesepian yang sama, mencari tempat di dunia ini yang bisa memberinya sedikit rasa aman. Siang semakin terik, dan Mbah Sari mulai merasa lelah. Ia duduk di bawah pohon rindang di pinggir jalan, mengambil napas sejenak. Kucing kecil itu ikut duduk di sampingnya, menggeliat manja sebelum akhirnya meringkuk di kakinya. Mbah Sari mengelus bulunya yang kusut dengan penuh kasih. "Kamu belum punya nama, ya?" gumamnya pelan. Ia berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Bagaimana kalau nenek panggil kamu si putih?" Meskipun bulu kucing itu lebih keabu-abuan karena kotor, tetapi ada bercak putih di wajahnya yang membuatnya terlihat istimewa. Si putih mengeong pelan seolah menerima nama itu. Mbah Sari tertawa kecil, merasa aneh tetapi juga bahagia. Sejak lama ia tak pernah merasa memiliki sesuatu yang benar-benar berharga dalam hidupnya. Kini, meski hanya seekor kucing liar, ia merasa bahwa kehadiran si putih memberinya semangat baru untuk menjalani hari-harinya yang berat. Tanpa ia sadari, ikatan antara mereka semakin erat, seolah mereka berdua telah ditakdirkan untuk saling menemani di jalan kehidupan yang penuh liku ini. Hari-hari berlalu, dan si putih semakin terbiasa dengan kehidupan bersama Mbah Sari. Setiap pagi, kucing kecil itu selalu bangun lebih dulu dan duduk di dekat pintu, menunggu sang nenek bersiap untuk pergi mencari barang bekas. Jika Mbah Sari terlambat bangun, si putih akan mengeong pelan, seolah mengingatkannya bahwa hari sudah pagi dan mereka harus segera pergi. Keberadaan kucing itu kini menjadi bagian dari rutinitasnya, sesuatu yang membuat hari-harinya tidak lagi terasa sepi. Di pasar, si putih selalu mengikuti Mbah Sari kemanapun ia pergi. Kucing kecil itu sudah mulai dikenal oleh para pedagang dan pemulung lain yang sering bertemu Mbah Sari. "Nenek sekarang punya teman setia," kata seorang pedagang buah sambil melemparkan sepotong ikan kecil ke arah si putih. Kucing itu dengan lincah menangkapnya dan segera melahapnya dengan lahap. Mbah Sari tersenyum, merasa bahagia karena orang-orang di sekitarnya mulai menerima keberadaan si putih. Meski demikian, hidup Mbah Sari tetap tidak mudah. Suatu hari, hujan turun dengan deras saat ia sedang mengumpulkan barang bekas di sekitar pasar. Ia bergegas mencari tempat berteduh di bawah atap toko yang sudah tutup, sementara si putih meringkuk di dekat kakinya, tubuhnya menggigil kedinginan. Mbah Sari melepas selendangnya dan membungkus tubuh si putih dengan lembut, berharap bisa sedikit menghangatkannya. "Bertahanlah, nak. Hujan ini pasti akan reda," bisiknya pelan. Saat hujan mulai mereda, mereka kembali melanjutkan perjalanan pulang. Sepanjang jalan, Mbah Sari merasa tubuhnya mulai lemas. Udara dingin menusuk tulangnya yang sudah rentah, membuatnya merasa lebih cepat lelah dibanding biasanya. Namun, melihat si putih yang tetap setia di sisinya, ia merasa harus tetap kuat. Bagaimanapun, ia kini tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kucing kecil yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Ketika mereka tiba di gubuk, Mbah Sari segera mengeringkan tubuh si putih dengan kain yang ia miliki. Kucing itu mengeong pelan dan mengusap kepalanya ke tangan Mbah Sari, seakan berterima kasih atas perhatiannya. "Kamu ini benar-benar seperti anak sendiri," gumamnya sambil tersenyum lelah. Ia merasa ada kedekatan yang semakin erat di antara mereka, sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan antara manusia dan hewan. Namun, keesokan harinya, tubuh Mbah Sari terasa lebih lemah dari biasanya. Mungkin karena kehujanan semalam, ia merasa kepalanya berat dan badannya menggigil. Meski begitu, ia tetap berusaha bangun dan bersiap untuk bekerja. Namun, saat ia hendak melangkah keluar rumah, tubuhnya tiba-tiba oleng dan hampir jatuh.
Si putih yang duduk di dekatnya mengeong keras, seolah menyadari ada yang tidak beres. Mbah Sari kembali duduk, mencoba menenangkan diri. Ia menyadari bahwa tubuhnya semakin tua dan tidak lagi sekuat dulu. Ia juga sadar bahwa jika suatu hari ia benar-benar jatuh sakit, tidak akan ada siapapun yang merawatnya, kecuali mungkin si putih. Kucing kecil itu kini duduk di pangkuannya, mengusap wajahnya ke tangan Mbah Sari dengan penuh perhatian. Melihatnya, Mbah Sari merasa hatinya sedikit lebih tenang. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Mbah Sari memutuskan untuk tidak pergi bekerja. Ia memilih untuk beristirahat, membiarkan tubuhnya pulih. Dan di sampingnya, si putih tetap setia, tidak pergi kemana-mana, seolah mengerti bahwa sang nenek sedang membutuhkan teman lebih dari sebelumnya. Dalam keheningan gubuk kecil mereka, keduanya saling menemani, berbagi kehangatan di tengah kerasnya kehidupan yang mereka jalani. Pagi itu, Mbah Sari masih merasa lemah. Badannya terasa lebih dingin dari biasanya, dan setiap gerakan kecil membuatnya merasa pusing. Namun, ia tidak bisa terus berdiam diri. Seberat apapun kondisinya, ia harus tetap bekerja jika ingin bertahan hidup. Dengan napas tersengal, ia mencoba bangkit dari tempat tidurnya yang tipis, tetapi tubuhnya oleng, hampir terjatuh. Si putih yang duduk di dekatnya mengeong keras, seolah meminta Mbah Sari untuk tidak memaksakan diri. Namun, Mbah Sari tetap berusaha. Ia mengambil kantong plastik besar yang biasa ia bawa untuk mengumpulkan barang bekas. Tidak apa-apa, nak, nenek hanya butuh sedikit udara segar, gumamnya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun, si putih tetap mengikutinya dengan tatapan khawatir. Setiap langkah yang Mbah Sari ambil terasa berat, tetapi ia tetap memaksa dirinya berjalan keluar dari gubuk, menapaki gang-gang sempit menuju pasar. Saat tiba di pasar, keadaan jauh lebih ramai dari biasanya. Beberapa pedagang melihat kondisi Mbah Sari yang tampak pucat dan lemah. "Nek, nenek baik-baik saja?" tanya seorang penjual nasi uduk yang sering melihatnya bekerja. Mbah Sari hanya tersenyum lemah dan mengangguk, meskipun tubuhnya jelas menunjukkan sebaliknya. Ia tidak ingin merepotkan orang lain. Baginya, selama ia masih bisa berdiri, itu artinya ia masih bisa bekerja. Namun, tubuhnya memiliki batas. Saat ia sedang membungkuk untuk mengambil botol plastik di pinggir jalan, pandangannya tiba-tiba berputar. Dunia di sekitarnya terasa semakin kabur, dan sebelum ia menyadarinya, tubuhnya ambruk ke tanah. Suara gaduh terdengar di sekitar, beberapa orang berlari mendekatinya. "Mbah Sari pingsan," seru seseorang. Orang-orang mulai berkumpul, mencoba menolong nenek tua itu yang kini terbaring tak sadarkan diri di jalanan pasar yang sibuk. Di antara keramaian, si putih berlari ke arah Mbah Sari dan mengeong keras di sampingnya, berusaha membangunkannya dengan mencolek-colek pipinya menggunakan kakinya yang kecil. Namun, Mbah Sari tetap tidak bergerak. Seekor kucing kecil di tengah pasar yang sibuk mungkin tidak banyak menarik perhatian, tetapi bagi si putih, Mbah Sari adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Ia terus mengeong dengan suara yang semakin keras, membuat beberapa orang memperhatikannya. Seorang pria paruh baya yang kebetulan lewat segera berlutut di samping Mbah Sari. "Kita harus membawanya ke tempat yang lebih aman," katanya sambil meminta bantuan orang-orang di sekitarnya. Dengan hati-hati, ia mengangkat tubuh lemah Mbah Sari dan membawanya ke sebuah warung terdekat, memberikan air putih dan mencoba menyadarkannya. Si putih mengikuti dari belakang, tidak mau jauh dari nenek tua itu. Beberapa menit kemudian, Mbah Sari mulai sadar. Matanya perlahan terbuka, melihat wajah-wajah khawatir yang mengelilinginya. "Di mana aku?" gumamnya pelan. Pemilik warung tersenyum lega. "Nenek pingsan di pasar. Untung ada yang cepat menolong," katanya. Mbah Sari mencoba bangun, tetapi tubuhnya masih terasa lemas. Ia menoleh ke samping dan melihat si putih yang duduk di dekatnya, menatapnya dengan mata penuh kekhawatiran. Mbah Sari tersenyum tipis dan mengusap kepala kucing kecil itu. "Maaf ya, nak, sudah membuatmu khawatir," bisiknya lemah. Si putih mengeong pelan,
lalu mengusap wajahnya ke tangan Mbah Sari, seolah ingin memastikan bahwa nenek tua itu benar-benar baik-baik saja. Meskipun tubuhnya masih terasa sakit, hati Mbah Sari hangat. Ia menyadari bahwa dalam hidupnya yang sulit, ia tidak lagi sendirian. Ada seseorang, meskipun hanya seekor kucing kecil, yang benar-benar peduli padanya. Setelah pingsan di pasar, Mbah Sari merasa tubuhnya semakin lemah. Orang-orang di sekitar menyarankan agar ia beristirahat lebih lama, tetapi bagi seorang pemulung seperti dirinya, berdiam diri berarti tidak ada makanan yang bisa ia peroleh. Ia tidak ingin merepotkan siapapun, apalagi menerima belas kasihan. Namun, tatapan si putih yang setia berada di sisinya membuatnya berpikir ulang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada yang benar-benar memperhatikannya, meskipun hanya seekor kucing kecil. Seorang pedagang nasi uduk yang sering melihat Mbah Sari bekerja datang membawa sebungkus nasi dan air hangat. "Nenek makan dulu, biar punya tenaga," katanya dengan ramah. Awalnya, Mbah Sari ingin menolak, tetapi perutnya yang kosong membuatnya tidak bisa berbohong. Dengan tangan gemetar, ia menerima bungkusan itu. Si putih duduk di dekatnya, menatap penuh harap. Sambil tersenyum, Mbah Sari mengambil sepotong kecil lauk dan memberikannya kepada si putih. "Kamu juga harus makan, Nak," ujarnya lembut. Setelah makan, tubuhnya mulai terasa lebih baik, tetapi ia tahu bahwa ini hanya sementara. Usianya yang sudah tua tidak bisa lagi dipaksakan bekerja terlalu keras. Ia menatap kantong plastik besar yang biasa ia bawa untuk mengumpulkan barang bekas, lalu menoleh ke arah si putih yang masih duduk di sampingnya. "Apa yang harus kita lakukan sekarang, Nak?" gumamnya lirih. Kucing kecil itu hanya mengeong pelan, seolah mengerti kegelisahan Mbah Sari. Saat sedang berpikir, pria paruhbaya yang sebelumnya menolongnya datang menghampiri. "Nenek, maaf kalau saya lancang, tapi mungkin sudah saatnya nenek berhenti bekerja terlalu keras," katanya. Mbah Sari menatap pria itu dengan heran. "Tapi kalau saya berhenti, saya mau makan apa?" tanyanya balik. Pria itu tersenyum dan mengeluarkan sesuatu dari kantong plastik yang ia bawa, beberapa bungkus makanan dan sedikit uang. "Ini untuk nenek. Saya dan beberapa pedagang di sini sering melihat nenek, dan kami ingin membantu sebisanya," ujarnya. Mbah Sari terdiam. Seumur hidupnya, ia selalu berusaha mengandalkan dirinya sendiri. Ia tidak pernah berpikir bahwa ada orang lain yang peduli padanya. Air matanya menggenang di pelupuk mata, tetapi ia cepat-cepat menyekanya. Dengan suara pelan, ia berkata, "Terima kasih. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa." Pria itu hanya tersenyum. "Nenek tidak sendirian. Kalau butuh sesuatu, jangan ragu untuk meminta bantuan," katanya sebelum pergi. Saat perjalanan pulang ke gubuknya, Mbah Sari terus memikirkan kata-kata pria itu. Benarkah ia tidak sendirian? Sejak suaminya meninggal dan anak-anaknya pergi entah kemana, ia selalu merasa hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Namun, hari ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Tidak hanya si putih yang peduli padanya, tetapi juga orang-orang di pasar yang selama ini melihatnya berjuang. Setibanya di gubuk, ia duduk di lantai dan menghela napas panjang. Si putih melompat ke pangkuannya dan mengusap wajahnya ke tangan Mbah Sari, seolah ingin menguatkannya. "Kita harus bertahan, Nak," kata Mbah Sari lirih. "Mungkin dunia ini keras, tapi masih ada kebaikan di dalamnya." Ia mengelus kepala si putih dengan penuh kasih, merasa bahwa hidupnya kini memiliki sedikit lebih banyak alasan untuk terus berjalan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Mbah Sari tidur dengan hati yang lebih tenang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah. Selama ia masih bisa bernapas, selama masih ada tangan-tangan yang peduli, dan selama si putih tetap setia di sisinya, ia akan terus bertahan. Pagi itu, Mbah Sari terbangun lebih awal dari biasanya. Meskipun tubuhnya masih terasa lemah, ia merasa hatinya lebih ringan. Hari-hari terakhir ini membawa perubahan yang tak terduga. Si putih yang setia menemani,
serta bantuan dari pedagang-pedagang pasar, memberi Mbah Sari rasa harapan yang sempat hilang. Namun, meski bantuan datang, ia tetap tahu bahwa ia harus membuat keputusan besar. Apakah ia akan terus bergantung pada orang lain atau mencoba menemukan cara lain untuk bertahan hidup? Setelah selesai berdoa dan menenangkan dirinya, Mbah Sari berdiri dari tempat tidurnya. Si Putih sudah menunggu di dekat pintu, mengeong dengan lembut seolah memintanya untuk segera keluar. Mbah Sari tersenyum dan membungkukkan tubuhnya untuk mengusap kepala kucing kecil itu. "Kamu tetap di sini, ya, Nak?" tanyanya. Si Putih mengeong dengan riang, seolah setuju. Mbah Sari memutuskan hari ini ia tidak akan pergi ke pasar. Ia duduk di kursi kayu tuanya, menatap keluar jendela yang tak terlalu bersih. Hatinya bergelut dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tahu, dengan semakin menua, ia tidak akan mampu mengumpulkan barang bekas seperti dulu. Biaya hidup yang terus meningkat membuatnya merasa khawatir. Namun, ada rasa takut untuk menerima bantuan dari orang lain, meskipun itu datang dengan niat tulus. Mbah Sari selalu merasa bahwa meminta bantuan adalah sebuah kelemahan. Si Putih duduk di sampingnya, memandangnya dengan tatapan penuh pengertian. Mbah Sari menghela napas, melihat kucing kecil itu dengan penuh kasih. "Kita mungkin sudah tua, Nak, tapi kita harus bertahan. Nenek tidak mau merepotkan orang lain terus," kata Mbah Sari dengan suara lembut, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada si Putih. Kucing itu menatapnya, lalu menggosokkan kepalanya ke tangan Mbah Sari, memberikan kenyamanan yang luar biasa bagi hati sang nenek. Saat sore menjelang, Mbah Sari memutuskan untuk berjalan keluar, meskipun langkahnya pelan dan tubuhnya terasa lebih rapuh dari biasanya. Ia berjalan menuju sebuah toko kelontong yang tidak jauh dari gubuknya. Si Putih mengikuti di sampingnya, seolah menjaga setiap langkahnya. Di toko itu, Mbah Sari berkenalan dengan seorang pemilik toko muda yang selalu melayaninya dengan ramah. "Mbah, saya lihat Anda sudah tidak kelihatan sehat belakangan ini," kata pemilik toko itu dengan nada khawatir. Mbah Sari tersenyum, meskipun ia tahu tubuhnya tidak bisa berbohong. "Saya baik-baik saja," jawabnya singkat. "Hanya sedikit lelah." Namun, pemilik toko itu tidak langsung percaya. Ia menyodorkan sebungkus makanan dan beberapa lembar uang. "Saya ingin membantu, Mbah. Ini tidak banyak, tapi semoga bisa sedikit membantu," katanya tulus. Mbah Sari terdiam. Di dalam hatinya, ada keraguan. Apakah ia akan menerima ini, atau tetap menolak dan berusaha bertahan dengan caranya sendiri? Mbah Sari memandang si Putih yang duduk di kakinya. Kucing itu tampak melihatnya dengan mata penuh harapan, seolah tahu bahwa ini adalah momen penting bagi Mbah Sari. Dengan perlahan, Mbah Sari mengulurkan tangannya dan menerima bantuan dari pemilik toko tersebut. "Terima kasih," ucapnya pelan, suaranya bergetar. Bagi Mbah Sari, menerima bantuan ini adalah keputusan yang sulit, tetapi ia tahu bahwa untuk bertahan hidup, ia harus membukakan dirinya untuk kebaikan yang ada di sekitarnya. Saat berjalan pulang ke gubuknya, Mbah Sari merasakan beban berat di pundaknya mulai terasa lebih ringan. Dengan si Putih di sampingnya, ia merasa tidak lagi sendirian. Mungkin hidup ini penuh dengan perjuangan dan ketidakpastian, tetapi hari ini, ia merasa sedikit lebih kuat. Ia berjanji kepada dirinya sendiri, bahwa selama ada kehidupan, ia akan terus bertahan. Ia akan menjaga si Putih, dan si Putih akan menjaga dirinya. Bersama-sama, mereka akan menghadapi apapun yang datang, meskipun itu penuh dengan ketidakpastian. Beberapa minggu berlalu sejak Mbah Sari menerima bantuan pertama kali dari pemilik toko kelontong. Walaupun ia merasa lebih ringan, hati Mbah Sari tetap dipenuhi kebimbangan. Setiap kali ia menerima sedikit bantuan, ada perasaan tidak enak yang muncul di dalam dirinya. Ia tahu, bantuan itu datang dari hati yang tulus, tetapi tetap saja, ada rasa malu yang tak bisa ia singkirkan. "Saya ini bukan orang yang suka meminta," seringkali ia bergumam dalam hati. Namun, dalam kesendirian,
ia sadar bahwa ia tidak bisa terus-menerus menghindari kenyataan. Hari itu, Mbah Sari merasa tubuhnya kembali lelah. Kepalanya pening, dan lututnya terasa goyah. Si Putih, yang biasanya ceria, tampak khawatir melihatnya. Kucing kecil itu duduk di samping Mbah Sari, mengeong pelan dan menggosokkan tubuhnya ke kaki nenek tua itu. Mbah Sari mengelus. Kepala si Putih merasa hangat dengan kehadiran kucing itu. "Kamu tahu, Nak," katanya dengan suara bergetar, "mungkin aku tidak akan selalu kuat seperti ini." Namun, si Putih tidak pernah mengeluh. Setiap kali Mbah Sari jatuh lemah, kucing itu akan selalu ada, menemani dengan setia. Ketika malam tiba, Mbah Sari duduk di depan api unggun kecil yang ia buat di depan gubuk. Ia menatap api itu, teringat masa lalu yang penuh kerja keras. Dulu, ia bisa bertahan tanpa bantuan siapapun. Tetapi, kini, dengan tubuh yang semakin lemah, ia merasa tak lagi mampu melakukannya sendiri. "Apakah ini tanda-tanda usia, Nak?" katanya pada si Putih. Kucing itu hanya mengeong pelan dan mendekat, memberikan kehangatan. Suatu sore, ketika Mbah Sari sedang duduk di bangku kecil di halaman gubuk, seorang wanita muda datang dengan membawa sebuah kantong plastik. Wanita itu mengenal Mbah Sari dari pasar dan sudah beberapa kali menawarkan bantuan. "Mbah, saya bawa sedikit makanan. Mudah-mudahan bisa membantu," kata wanita itu dengan senyum ramah. Mbah Sari sempat menolak, tetapi wanita itu memaksa. "Jangan khawatir, Mbah. Kami tahu kondisi Mbah, dan kami ingin membantu. Ini bukan sesuatu yang harus dirahasiakan." Wanita itu meletakkan kantong plastik di dekat Mbah Sari dan duduk sebentar di sebelahnya. "Mbah, banyak orang yang peduli dengan Mbah. Kalau Mbah butuh apa-apa, jangan sungkan untuk bilang," ujarnya. Mbah Sari menunduk, merasa tersentuh oleh perhatian yang ia terima. Saya takut merepotkan orang lain," jawabnya pelan. Wanita itu tersenyum lembut. "Tidak ada yang merepotkan, Mbah. Kami semua ingin membantu." Setelah wanita itu pergi, Mbah Sari memandang kantong plastik yang kini berisi makanan. Ia tahu bahwa ia harus menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa lagi mengandalkan diri sepenuhnya. Ada kalanya, manusia membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengambil beberapa potong roti dan memberikannya kepada si Putih. "Ini untuk kita, Nak. Nenek tidak akan membiarkanmu kelaparan." Kucing kecil itu melahapnya dengan lahap, seolah menghargai setiap gigitan. Namun, malam itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Mbah Sari merasa mual dan pusing, dan tubuhnya mulai terasa sangat lemah. Ia tahu bahwa ini adalah tanda-tanda bahwa tubuhnya tidak lagi sanggup melanjutkan perjuangan sehari-hari. "Apakah ini saatnya, Nak?" bisiknya dengan suara hampir tak terdengar. Si Putih, yang duduk di dekatnya, mengeong pelan dan mengusap wajahnya ke tangan Mbah Sari. Untuk pertama kalinya, Mbah Sari merasa takut untuk tidur, takut ia tidak akan bangun keesokan harinya. Dalam hening malam itu, dengan tubuh yang lemah dan hati yang penuh kasih sayang terhadap si Putih, Mbah Sari merasa sebuah keputusan besar harus dibuat. Ia harus memilih mempertahankan apa yang tersisa dari dirinya untuk bertahan hidup, atau memberikan bagian terakhir yang ia miliki untuk makhluk kecil yang telah setia menemaninya. Meskipun ia tahu bahwa hidupnya bisa berakhir kapan saja, ia merasa damai dengan pilihan itu. Jika saat itu tiba, ia ingin pergi dengan tenang, mengetahui bahwa si Putih tidak akan merasa kelaparan. "Terima kasih, Nak," bisiknya, "kamu sudah cukup menjadi alasan hidupku." Alhamdulillah, kita telah sampai di akhir kisah hari ini. Semoga cerita ini membawa manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk berbagi kisah ini dengan teman-teman agar semakin banyak yang mendapat manfaat. Terus dukung kami dengan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Semoga Allah selalu memberikan kita keberkahan dalam setiap langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.